Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3. Ini subtema terakhir. Subtema 3 berjudul bersyukur atas keberagaman. Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, adat, dan sebagainya. Ini salah satu contoh keberagaman di Indonesia, yaitu makanan khasnya. Ada namanya sego jamblang, ada nasi pecel, lontong sayur, nasi kerawu, nasi gudeg, dan lain sebagainya. Banyak sekali, bukan? Selain makanan khas Indonesia, terdapat juga beragam rumah adat. Nah, contohnya rumah adat Aceh, rumah adat Balai, Gadang, Panggung, Limas, dan sebagainya. Banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia kita, karena kita memang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan adat. Coba kita perhatikan lebih cermat pada bagian-bagian rumah adat yang ada di foto ini. Ada beberapa bentuk segi banyak. Masih ingat tentang segi banyak, bukan? Segi banyak dimulai dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Coba kita perhatikan lagi. Ini dari atapnya, ini bentuknya adalah segi 3. Nah, bawahnya segi 4. Nah, banyak sekali bentuk segi banyak yang ada di rumah adat tadi. Kenapa segi banyak itu dimulai dari segi 3? Karena ya memang namanya segi banyak itu lebih dari 2, yaitu 3. Kalau segi 2 itu tidak ada. Kalau segi 1 itu namanya lingkaran. Ini lingkaran ini seginya 1. Jadi lingkaran bukan segi banyak. Segi banyak mulai dari segi 3. Segi 3 jumlah sisinya 3. Besar sudutnya ini besarnya adalah 60 derajat. Nanti bisa diukur menggunakan busur. Sedangkan jumlahnya, karena ini adalah segi 3 sama sisi, sudutnya itu sama besar. 60 ditambah 60 ditambah 60 hasilnya 180 derajat. Nanti kalian hitung sendiri menggunakan busur jumlah seginya, besar sudutnya, dan jumlah besar sudutnya mulai dari segi 4, segi 5, segi 6, dan segi 7. Oke? Menggunakan busur ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu bisa dipantulkan dan juga bisa diserap. Kalau dipantulkan itu oleh benda-benda yang permukaannya keras. Contohnya kayu, kaca, dinding, atau besi, itu bunyi akan memantul. Sedangkan bunyi akan diserap pada permukaan yang lunak. Contohnya yaitu pada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Bunyi yang memantul pada suatu ruangan bisa mengakibatkan terganggunya suara, jadi suaranya kurang jernih. Oleh karenanya pada ruang bioskop atau studio rekaman itu dipasang peredam bunyi pada dinding-dindingnya. Hal itu untuk mengurangi efek dari gaung ataupun gema. Yang dimaksud dengan gaung atau keredam yaitu bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat. Jadi mengganggu suara sehingga suaranya tidak jelas. Sedangkan gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh, sehingga bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi asli. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sudut segitiga. Di sini ada beberapa gambar segitiga. Nanti dihitung besar jumlah sudut dalam segitiganya itu berapa derajat, gitu ya. Kalau di buku tema itu ada cara khusus ini. Caranya yaitu dengan memotong gambar segitiga, ujung-ujung sudutnya dipotong, nanti dikaitkan, didekatkan satu persatu. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, apabila ujung sudut-sudutnya segitiga ini dikaitkan satu persatu, nanti membentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu sudutnya adalah 180 derajat. Bagus. Jadi besar sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sekarang kita masuk pada inti tugas kali ini. Kali ini kalian mendapatkan tugas menceritakan kembali bacaan yang ada di buku tema 1 paling belakang tentang uniknya gendang belek, sajian berbeda. Nanti kalian pilih salah satu bacaan tadi, diceritakan kembali di video dan diupload di akun YouTube masing-masing.
Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembahasan tema 1 sudah selesai. Insya Allah nanti pada hari Senin besok kita akan ulangan tema 1 ya. Belajar yang rajin di rumah dan tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.